Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan pada pekan lalu. Nah, pekan lalu itu masih sampai pada tahap kedua, yaitu tahap peralihan. Sebelum itu Ibu juga sudah jelaskan bagaimana mekanisme dari bimbingan kelompok ini, yang nantinya akan dibagi beberapa kelompok dan melakukan role playing. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang terjadi di kelas serta apa sih rincian dari permasalahannya tersebut. Jadi setelah Ibu melakukan asesmen sebelumnya itu kelas kalian teridentifikasi sering meniru perilaku temannya, baik itu perilaku negatif dan perilaku positif, dan yang bikin menjadi yang menjadi masalah adalah ketika beberapa teman kalian atau kalian sendiri pun itu mengikuti perilaku negatif teman kalian sendiri. Contohnya kalian membawa alat make up dan juga suka mengadu domba teman-teman kelas kalian dengan kelas kalian. Itu teridentifikasi di kelas ini, tetapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Ini menjadi kesadaran diri masing-masing dan menjadi bahan introspeksi kita semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tema pertemuan kita ini adalah, tema bimbingan kelompok kita ini adalah mengenai konsep diri. Jadi untuk itu konsep diri dari peserta didik itu diketahui dari diri masing-masing peserta didik. Yang mengetahui dirinya, yang mengetahui betapa berharganya dirinya dan mengetahui apa yang akan dilakukan itu dari peserta didik itu sendiri. Sebelumnya dari peserta didik, apakah ada yang mengetahui tentang konsep diri? Bisa raise hand mungkin. Ayo Ulan mungkin tahu konsep dirinya itu seperti apa. Bagaimana sih Ulan menjalani hari-hari Ulan sebagai peserta didik, terus bagaimana Ulan bersosialisasi dengan teman-teman Ulan, atau mungkin melihat perilaku buruk teman Ulan tapi Ulan mungkin mengikuti, atau bagaimana? Aku jawab. Prit, jawab nih, bilang kok. Iya Bu, saya pernah begitu. Tidak ada di skrip. Iyo, belum masuk skenario, masih ini. Bincang-bincang. Iyo, berbincang-bincang ya. Saya bilang enggak ada. Iya, kau tahu bilang kalau sudah bicara, kalau saya Bu, saya pernah melihat itu perilaku teman saya yang buruk tapi tidak saya ikuti, kayak begitu. Kalau saya ikuti. Kalau kamu ikuti. Gunakan tuh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Memilih konsep diri. Oke, silakan Ulan, mungkin bisa berbagi pengalamannya tentang konsep diri Ulan. Kalau saya Bu, itu konsep diri yang ku tahu sebenarnya saya tuh masih mudah ikut arus Bu. Jadi kayak mudah terpengaruhi sama lingkungan, mudah terpengaruhi sama pergaulan. Jadi jujur Bu, beberapa kali saya ikuti perilakunya teman-teman yang mungkin tidak positif alias negatif, kayak misalnya bolos, atau saya juga beberapa kali menyontek Bu karena mau dapat nilai yang bagus Bu, karena kan sekolah juga biasa tuntut untuk dapat nilai yang bagus. Jadi akhirnya saya memilih untuk nyontek deh supaya tinggi nilaiku gitu Bu. Oke, kalau dari Fitria? Ketawa terus ini. Saudara ketawa terus. Bilang ke saya pernah Bu lihat itu perilaku buruk temanku tapi tidak pernah saya ikuti, karena aku bilang karena buruk itu jadi tidak mau Kak ikuti. Oke, action. Kalau saya Bu biasa kuliah tapi tidak ikut-ikut ya saya Bu. Kulihat-lihat saja karena aku tahu buruk ini tidak baik untuk diikuti Bu. Oke. Tentang ini Bu. Aduh, ini Ulan nanti kita konseling individu ya. Soalnya Ulan ini sering berkata kasar. Baik Bu.
Ay, tidak Manir. pernah, iya, tidak pernah ikut. Potong-potong Ya mana ini Allah, nanti Pak Bu Guru. Amir. Pak Amir. Gak maaf, Kak. Oke, jadi Ibu sudah mendengarkan dari kedua sisi itu. Dari Ulan kadang mengikuti perilaku buruk temannya, sedangkan dari Fitria itu tidak pernah mengikuti perilaku buruk temannya karena sudah tahu bahwa hal itu buruk, jadi tidak patut untuk diikuti. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Ulan masih memiliki konsep diri yang negatif dan Fitria sudah memiliki konsep diri yang positif karena sudah mampu mengontrol dirinya untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan temannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit dan menyimpulkan mengenai konsep diri yang positif itu bagi peserta didik yang seperti apa. Nah, konsep diri yang sehat atau positif itu dapat mendukung peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan belajar serta memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan kepribadian peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu siswa membangun konsep diri yang positif. Jadi, konsep diri itu dapat terbangun dari lingkungan sekitar atau lingkungan yang kalian temui di kehidupan sehari-hari kalian, seperti keluarga, pertemanan, sekolah, guru yang mengajar, dan lain-lain. Mungkin ekskul juga bisa mempengaruhi itu. Nah, kita masuk di pada tahap role playing. Jadi itu Ibu sudah kirimkan di grup kelas kalian mengenai skenario yang akan kita lakukan pada hari ini. Berhubung ketua kelasnya lagi sakit, jadi di sini kita mau nanti Ibu yang gantikan ini ketua kelasnya saja. Baik Bu. Jadi itu sudah ada ya skenarionya, bisa dilihat. Jadi ada 3 skenario. Skenario pertama itu yaitu skenario menghadapi tekanan dari teman untuk melakukan tindakan yang salah. Kemudian skenario kedua yaitu skenario menghadapi konflik dengan teman. Dan skenario ketiga yaitu skenario mengelola emosi saat mendapatkan nilai yang buruk. Nah, karena ada 3 karakter tetapi teman kalian satunya sakit, maka Ibu yang akan menggantikan. Jadi di sini ada 3 karakter untuk skenario pertama yaitu Ari, Budi, Cici. Ari merupakan siswa yang cerdas dan memiliki integritas tinggi. Dan Budi merupakan teman sekelas yang sedang merasa tertekan karena takut mendapatkan nilai rendah. Kemudian Cici merupakan siswa yang netral, berusaha menengahi situasi. Jadi di sini Ibu akan berperan sebagai Budi, kemudian Fitria yang menjadi Ari, kemudian Cici diperankan oleh Ulan. Kita mulai ya. Baik Bu. Baik Bu. Ari, kita harus menyontek, kalau tidak kita bisa dapat nilai yang jelek. Tapi itu tidak benar Budi, kita harus berusaha belajar dengan baik. Ayo Budi, kita bisa belajar bersama. Nyontek bukan solusi yang baik. Nah, oke. Dari dialog yang sudah kita lakukan, mungkin dari salah satu dari kalian itu bisa mengidentifikasi atau menentukan bahwa yang mana sih di sini konsep diri yang positif itu dimiliki oleh siapa? Mungkin bisa saya dulu Bu. Oke, Ulan, silahkan. Jadi konsep diri yang positif di sini itu ada pada Ari, di mana Ari ini berusaha untuk menarik Budi dari hal negatif. Contohnya yang kayak tadi, menyontek. Ari ini punya kepribadian yang cukup bagus Bu, karena dia sangat menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan juga disiplin. Karena dengan dia disiplin belajar, manajemen waktu, akhirnya dia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri seperti itu. Dan Ari ini merupakan teman yang sangat baik, dijadikan sebagai teman pergaulan karena membawa hal-hal yang positif Bu. Oke, itu sudah tepat ya Ulan. Memang Ari di sini memiliki konsep diri yang positif karena tidak terpengaruh dengan pengaruh negatif temannya dan bisa memposisikan diri tetap di posisi yang positif. Oke, kita lanjut ke skenario kedua.
yaitu skenario menghadapi konflik dengan teman. Di sini karakternya ada 3 juga, yaitu Dina merupakan siswa yang agresif dan cepat marah, kemudian Eka merupakan siswa yang lebih pendiam dan cenderung menghindar dari konflik, dan yang terakhir Vina merupakan teman yang mencoba untuk mendamaikan mereka. Di sini Ibu akan berperan sebagai Dina, kemudian Wulan berperan sebagai Eka, kemudian Fitria berperan sebagai Vina. Ibu duluan. Itu jelas pelanggaran. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa, Eka? Tenang Dina, itu hanya permainan. Kita tidak perlu marah-marah seperti ini. Ayo, kita semua di sini untuk bersenang-senang. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Oke, kan pada skenario sebelumnya Wulan sudah dapat mengidentifikasi bahwa yang mana sih, tokoh mana sih yang mempunyai konsep diri yang positif. Pada skenario kedua ini Ibu mau tanya ke Fitria, yang mana sih karakter yang memiliki konsep diri yang positif? Menurut saya Bu, itu Eka, karena dia di situ berada di sisi positif dengan mengatakan tidak perlu marah-marah, dimana hal itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke, itu sudah tepat juga. Berarti di sini Wulan dan Fitria sudah memahami bagaimana sih konsep diri yang positif itu dan bagaimana bentuk-bentuk perilakunya. Sekali lagi kita akan mencoba pada skenario ketiga, yaitu skenario mengelola emosi saat mendapatkan nilai yang buruk. Karakternya ada 3, yaitu yang pertama Gina, merupakan siswa yang sangat berambisi dan merasa sangat kecewa. Kemudian Hadi merupakan teman sekelas yang mencoba memberikan dukungan. Kemudian Lisa merupakan teman yang ceria dan optimis. Pada skenario ini Ibu akan berperan sebagai Gina, kemudian Fitria akan berperan sebagai Hadi, kemudian Wulan akan berperan sebagai Lisa. Ibu mulai. Aku tidak percaya ini. Nilai ini sangat mengecewakan. Aku sudah belajar keras. Gina, tenanglah. Satu nilai buruk tidak menentukan segalanya. Kamu bisa mencobanya lagi. Iya Gina, ayo kita belajar bersama untuk ujian berikutnya. Kita bisa memperbaiki ini kok. Oke. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi konsep diri yang positif. Kemudian pada skenario ketiga ini, yang mana sih yang karakter yang memiliki konsep diri yang negatif? Saya Bu. Oke. Ibu. Oke, boleh. duluan. Fitria duluan dulu ya. Baik, Bu. Ngomong. Aduh, Wulan ini toksik ya, guys. Ada tanda datang iya gitu. Ulang. Ya. Oke, silahkan ya Fitria. Abang nggak tahu aku. Nggak bisa buat nonton YouTube kan? Nggak bisa. Saya dulu. Oke, silakan Fitria. Di sini Gina, ini Bu. Lah mungkin kalau Ayo sedikit mana? Aku bilang ini. Ya, sekarang konsep diri yang negatif. Oke, Fitria Iya. silahkan jelaskan yang mana sih karakter yang memiliki konsep diri yang negatif. Karakter yang mana? Karakter Gina Bu, karena dia di sini itu sangat berambisi dan akhirnya tidak mendapat nilai yang diinginkan, jadi dia sangat merasa kecewa. Begitu Bu. Oke, karena Wulan dan Fitria sudah bisa mengidentifikasi yang mana konsep diri negatif dan yang mana konsep diri positif, itu berarti pada hari-hari berikutnya semoga Wulan dan Fitria sudah tidak pernah terpengaruh lagi atau mengikuti pengaruh buruk dari temannya, Baik, perilaku Bu. buruk. Bu. Oke, untuk refleksi, sebagai refleksi, apakah dari Wulan, pertama dari Wulan dulu deh, apakah pernah ada pengalaman terkait mungkin sulit untuk mengontrol diri tapi sudah tahu itu hal buruk, tapi sulit untuk mengontrol dirinya? Kalau dari saya pernah Bu. Jadi waktu itu kita ada ujian matematika. Nah ujian matematika ini sulit banget Bu, soalnya saya tuh sangat tidak paham dengan soal matematika. Tapi teman saya mengajak saya untuk nyontek. Saya tahu kalau menyontek itu hal yang negatif. Apa firman?
Oke, ujian matematika lah. Terus. Nah, saya tahu kalau menyontek ini hal yang Monggo. Jangan dulu. Datang sih. Iya, nggak mau ikut tapi saya datang. Oke. Silahkan Ulan. Jadi saya tahu kalau menyontek ini hal yang negatif Bu, tapi karena saya juga kurang paham dengan matematika dan saya ingin nilai saya ya paling tidak mencapai standar, akhirnya saya ikut untuk menyontek sama teman-teman saya Bu, seperti itu. Tapi setelah itu saya berusaha untuk mengontrol diri, namun ada saja hal yang buat saya ikut lagi. Jadi masih kontrol diriku masih kurang Bu sebenarnya. Kalau dari Fitria, apakah ada? Aku jawab. Kau sih. Harus ada. Terserah aja. Tidak ada. Dimulai. Jangan nanti awal bilang Anda ada. Iya, bilang tidak ada. Kalau saya Bu tidak ada karena seperti yang saya bilang di awal tadi Bu, kalau saya memang selalu melihat Memang semua terjadi video. kau udah lagi jawab gue lagi. Kalau saya tidak ada Bu, karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau saya memang selalu melihat teman-teman saya. Tidak ada ini apa-apa. Iya. Terakhir. Last ini last. Oke. Kalau saya Bu tidak ada karena seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, kalau saya mereka mau ketawa lagi. Iya, malah HP terus apa yang saya? Iya. Jangan dong. Kalau saya tidak ada Bu, karena seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, kalau saya memang selalu melihat teman-teman saya melakukan hal-hal yang negatif dan saya tidak terikut arus, dan saya masih bisa menahan diri untuk tetap berada di sisi positifnya Bu. Oke. Jadi tadi ada dua sisi ya ceritanya, dari Ulan dan dari Fitria. Ulan itu masih kadang terpengaruh dengan perilaku temannya, perilaku negatifnya yang terutama. Kemudian dari Fitria itu sudah tidak terpengaruh, atau mungkin memang tidak pernah terpengaruh dengan perilaku buruk temannya. Jadi untuk bimbingan kelompok ini itu sebenarnya tujuannya agar memberitahu kalian para peserta didik khususnya pada kelompok ini, agar tetap bisa mengontrol diri dan bisa menahan agar tidak mengikuti perilaku atau pengaruh buruk dari teman-teman sekitar, baik itu teman yang akrab maupun yang tidak terlalu akrab. Sebagai bahan evaluasi, nanti setelah ini Ibu akan memberikan LKPD. Kemudian LKPD-nya diisi sejujur-jujurnya, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Baik Ibu. Pada untuk pertemuan kali ini Ibu kira sudah cukup ya, sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah nih. Alhamdulillah. Wih, kirim cepat. Iya.